institusi pendidikan banyak yang punya moto, pokoknya kita melahirkan pemimpin-pemimpin Indonesia. Aku rada bingung jane itu. Kalau universitasnya berhasil melahirkan pemimpin saono dadi pemimpin kabeh, yuk sing dipimpin kira-kira sapa? Semua jadi pemimpin nantinya. Atau mungkin ada saya yang salah tangkap tentang konsep pemimpin tersebut. Kalau mau ngomong tentang manusia sebagai khalifah kan juga pemimpin, berarti semua orang adalah pemimpin. Terus bedanya apa? Kenapa kepala kita kalau ngomong pemimpin selalu pikirannya adalah pejabat? Nah mungkin ada salah di kepala kita. Nah itu saya mulai menggali dalam diri saya, apa tujuannya pemimpin itu? Menurut saya semua orang adalah pemimpin. Bedanya adalah skala yang dipimpinnya. Paling dasar gini, paling dasar yang dipimpin itu kan diri sendiri. Katakanlah begini, kalau ada pantai, terus kemudian orang berenang di situ, renangnya kira-kira sinkron ora? Apa sak penake dhewe? Kan bebas sesuka hatinya. Ada yang renang ke tengah laut, ada yang di pinggiran, ada yang cuman keceh, ada yang pelotrok-pelotrokan, ada yang bandem-bandeman pasir, ada yang bikin di pinggir nggak sampai. Itu terserah, karena dalam satu kumpulan orang-orang di pantai tersebut, mereka memimpin dirinya masing-masing dan tidak punya tujuan bersama untuk mencapai sesuatu. Jadi bebas, mereka memimpin dirinya sendiri. Beda cerita ketika di antara orang tersebut, misalnya ada 10 orang punya tujuan yang sama. Ayo kita naik kapal, masing-masing pegang dayung, dan kita punya tujuan bersama, paling cepat sampai pulau di seberang, pulau di 1 kilo dari pantai, misalnya gitu. Ini sudah dalam sebuah bentuk organisasi, karena mereka punya target untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Di situ pemimpinnya mulai ada levelnya. Ini nggak ngomong tinggi rendah, ini ngomong tentang konfigurasi kepemimpinan. Kalau misalnya ono lomba dayung itu tadi, kan di situ ada yang dayung, ada yang nutui beduk, iya, di depan ada yang nutui beduk, dung 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 dung, menjaga ritmenya di situ. Ada yang jadi nahkodanya, mengarahkan kemana. Nah itu level pemimpinnya berbeda-beda. Yang megang dayung, dia harus memimpin dayungnya, arah sayapnya harus tepat, dan dia harus ngayuhnya tepat. Kan mimpinya dia hanya 1 dayung, bukan 10 dayung. Berbeda dengan sing nutuk, dia pemimpin dari 10 dayung itu semua. Tapi apakah yang nutuk, yang mukul beduk lebih penting daripada yang dayung? Enggak tahu, semua punya posisi masing-masing. Bahwa semua patuh kepada kepada irama, agar tujuannya sampai tercapai dengan cepat. Bukan urusan atasan bawahan, agar tujuannya sampai ke sana cepat. Bayangkan kalau tidak ada irama, 5 di kiri, 5 di kanan, dayung dengan kecepatan masing-masing dan sesuka hati masing-masing. Kira-kira cepet ora sampai nih? Malah geladuk-geladukan, iso muter-muter, iso ora lurus melakune, dan seterusnya ya. Makanya diperlukan pemimpin, agar pemimpin yang megang beduk itu tadi, agar terjadi sinkronisasi untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Nah, pemimpin yang lebih tinggi dibutuhkan ketika ada target untuk mencapai sebuah tempat tertentu atau mencapai goal tertentu, membuat output tertentu. Itu baru dibutuhkan ada pemimpin yang mengorganisir lebih tinggi, memimpinnya, dan seterusnya. Nah, ini kadang-kadang dalam strata seperti ini, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa mengukur dirinya, karena disiplinnya sama sekali berbeda. Saya kasih contoh lain. Kalau di sini ada yang pernah jadi bajingan nggak? Bajingan itu artinya kan supir gerobak ya Pak? Bukan banget artinya supir gerobak. Anda jangan berpikiran buruk. Bajingan itu artinya supir gerobak, jelas. Ada yang pernah jadi supir gerobak nggak? Bukan yang pakai kuda. Oke. Kalau yang pakai kuda apa kira-kira namanya Pak? Kusir. Oke, kusir. Ada yang pernah punya pengalaman jadi kusir? Kira-kira lebih gampang kusir dengan 1 kuda atau dengan 3 kuda?
Kira-kira jadi kusir lebih mudah yang mana? 1 kuda atau 3 kuda? 1 kuda ya, lebih sederhana karena yang dipimpin hanya 1. Anda bayangkan ketika dia memimpin mengusiri. Ya paham maksud gue lah. Mengkusiri 3 kuda. Apa yang dia lakukan? Dia kadang-kadang harus ngerem salah 1 kuda. Kadang-kadang harus memacu salah 1 kuda. Agar 3 kudanya berjalan dengan selaras, agar tidak goyang-goyang, agar stabil, agar sampai tujuannya dengan cepat. Ini kalau kesadaran kuda tidak menyadari posisinya, kudanya ora terima. Aku bisa melayu cepet kok, malah ditahan-tahan. Ini menghambat pertumbuhanku ini menghambat tujuan kita, kadang-kadang gitu. Karena ketidakpercayaannya kepada kusir. Padahal kalau Anda yakin tujuannya sama, kusir itu akan mencari cara secepat mungkin agar sampai pada tujuan. Jadi level kepemimpinnya berbeda-beda. Saya pengen ngomong gini. Semua orang memimpin, yang sulit itu bagaimana dia menilai kemampuan dia memimpin. Apakah dia mau memimpin dirinya sendiri sudah mampu? Apakah memimpin keluarganya sudah mampu? Apakah memimpin orang lebih banyak sudah mampu? Dan seterusnya. Kalau dia sudah mampu pada pemimpin yang banyak, orang akan percaya sama dia dan dia akan sinkron mencapai sebuah tujuan tertentu. Kadang-kadang masalahnya sing dipimpin, kadang-kadang gini, masalahnya yang dipimpin tidak punya pandangan gini, tidak punya pandangan seluas si pemimpinnya. Kadang-kadang, misalnya gini, yang nabuh beduk, deng, itu pertimbangannya apa dia? Pertimbangannya kan angin, pertimbangannya arus, melihat kapal yang lain kanan kiri, kan ada pertimbangan itu. Apakah yang dayung punya pertimbangan itu? Karena sudut pandangnya kan ada di sebelah kiri dia. Tanggung jawabnya hanya pada dayung itu. Tapi kalau dia mengerjakan dengan benar, manut sama dia, sampainya cepat juga tuh. Jadi jangan aja membayangkan bahwa pemimpin sing cita-cita pemimpin paling tinggi, nggak selalu segitu. Karena yang biasa dayung suruh nyekel beduk mesti stres. Karena dia tidak terbiasa menyerap informasi seperti yang pemegang beduk. Yang dia lakukan yang dia lakukan terus-menerus adalah memegang dayung dengan kekuatan yang sangat tinggi, memastikan siripnya tepat, kapan nahan diem, kapan dayung dan seterusnya. Ini yang di atasnya disiplinnya sama sekali berbeda lagi. Nah, ketidakmampuan melihat apa yang mampu dia pimpin itu adalah salah satu akar kenapa Indonesia sendiri ora beres noto hierarki tersebut. Ada 2 jenis pengorganisasian kumpulan manusia. Yang satu sebutannya asosiasi, yang satu sebutannya saya sebut hierarki lah. Walaupun bukan tinggi rendah. Asosiasi itu paling cocok untuk ma'iyah. Tidak ada tinggi rendah di sini. Kita sama-sama bagi ilmu, kita sama-sama diskusi, sama-sama dengerin yang lain. Asosiasi. Universitas seharusnya asosiasi, bukan hierarki. Anda nggak bisa ngomong profesor fisika lebih tinggi daripada profesor biologi. Nggak bisa, mereka setara semuanya. Rumah sakit seharusnya natanya asosiasi bukan hierarki. Kan misalnya seperti itu. Tapi kalau organisasi, misalnya perusahaan, tujuannya apa? Dapat untung, ya harus hierarki. Organisasi pengen misalnya satu kampung, dia pengen bikin kampungnya kampung wisata, harus hierarki. Kalau tidak ada satu komandonya, mengarep kerja bakti ribut gue. Diskusinya seminggu, kerja baktinya 2 jam. Paham maksud saya? Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ini bukan berarti harus yang di sini atau harus yang di sini. Melihat kebutuhannya, melihat tujuannya. Nah, negara ki ana tujuannya ora kira-kira? Negara kan ada cita-cita memakmurkan memakmurkan rakyatnya, keadilan sosial dan seterusnya lah. Tujuan itu bagaimana dicapainya? Dengan penataan hierarki yang tepat. Kalau kita ngomongnya Indonesia ki birokrasi ini kan ruwet banget gue. Bar nggak KTP ruwetnya. Saya pernah putus asa itu bikin KTP. Ketika kawin pertama kali, maksudnya, orang pertama, moga cuma sekali itu. Ya pas kawin itu istri saya harus pindah KTP. Ketika mau bikin KTP di sini, diminta surat pindah. Ketika ke tempat asalnya minta surat pindah, nggak perlu surat pindah, kalau udah mati aja surat pindah.
Jadi saya nggak bisa bikin KTP karena yang di sini minta surat pindah, yang di sana nggak mau ngasih surat pindah. Piye gue? Mata itu aku pengen jadi warga yang taat wae ra iso ya. Terus akhirnya yo wis aku ora paten ra dadi wargamu. Ra paten ra duwe KTP. Gah ra duwe KTP aku. Saya nggak ngurus KTP. Ya nggak tega ibu tiri saya. Akhirnya diurusin karo ibu tiri saya karo Mbak Via. Karo Via diurus ke pas ulang tahun brang tak kayak hadiah ulang tahun. Bung, isine KTP, apa jenenge? Kakak dan segala macam urusan ngono sing aku ra kuat ngurusi kuwi. Stres ngurusi angel banget regulasi ning urusan ngene wae. Beda-beda. Nah, kenapa? Karena hierarki pendelegasian yang tidak jelas, ada penyakit delegasi, ada penataan yang tidak tertata rapi dan seterusnya lah. Mau pemimpin yang sebagus apapun, kalau hierarkinya tidak jelas, kalau pendelegasiannya tidak jelas, tidak akan terjadi pengorganisasian yang baik. Jadi kualitas pemimpin juga harus disertai kualitas oleh semua yang dipimpinnya. Mereka harus, siapapun dalam organisasi tersebut, misalnya negara, pada semua titiknya harus dia tahu apa yang dia pimpin, apa tanggung jawab dia, dan melakukan dengan sebenar-benarnya. Aku rada paham orang yang mencari itu sebenarnya, mencari karir, pengen posisi setinggi-tingginya. Karena kalau kamu nggak kuat tanggung jawab, posisimu keduhuran, stres uripe mesti. Lah piye wong biasane ndayung tiba-tiba kon menentukan beduk. Kuwi stres kuwi. Misalnya kenek tiba-tiba dia suruh jadi supir, tidak pernah belajar supir. Pokoknya dia pengen jadi supir cuman karena gajinya gede supir. Aku pengen jadi supir. Ketika dia menghadapi jadi supir tenanan, masalahnya sama sekali berbeda, bener nggak? Nah, kita ngomongin ini untuk Indonesia, bener kita butuh pemimpin yang tepat. Tapi kita pastikan dulu diri kita bisa memimpin apa yang bisa kita pimpin. Posisi kita latihan dhisik. Mimpin awake dhewe, mimpin atine dhewe. Nek kuwi isih stres, berarti levelmu masih harus menyelesaikan kepemimpinan di situ. Nek isih dipegat bojo wae isih pengen bunuh diri. Berarti orang iso apa sini? Memimpin nata atine dhewe. Piye biar memimpin wong liya? Nanti Anda menjadi hakim, dimarahin istri di rumah, memutuskan tergantung emosi, tergantung suasana istri di rumah seperti apa. Nah, istri lagi nesu ya pokoknya bersalah. Sisan, serah kesuwen. Kalau istri lagi damai, oke, aman. Itu kan akan terjadi distorsi ketika dia tidak bisa memimpin yang paling kecil. Ini kalau mau ngomong ini tidak semua orang bisa memimpin pada skala yang besar. Tapi bukan pemimpin itu lebih mulia daripada maksudnya presiden gue lebih mulia daripada lurah ora sama sekali. Itu pasti relatif menurut saya. Bagaimana kemampuan dia dengan tanggung jawab dia apa yang dia pimpin. Jadi kita sidik-sidik di Makyah kita belajar koordinat tersebut. Dan kita berdoa semoga kita mendapatkan pemimpin yang tepat. Kalau tidak, kita melakukan masing-masing menjadi pemimpin kecil yang tepat dan efisien. Kita harapkan dengan kumpulan ini terjadi yang disebut sebagai emergence. Emergence adalah kumpulan seperti ini. Saya sambung konsep emergence. Emergence itu seperti semut. Contoh paling gampang. Semut ini pinter apa goblok? Nek siji, wih gobloknya ra karuan. Ngopo dia bisa? Tapi kalau kita menjadi kumpulan banyak, dia menjadi sangat pandai. Bisa bertani, bisa jadi tentara, ada division of labor, ada yang tugasnya ini macam-macam. Kenapa? Itu yang disebut sebagai emergence. Kumpulan orang bodoh menjadi entitas yang lebih pandai. Anda cari sendiri fenomena itu kalau mau meneliti lebih jauh. Kita harapkan kita tidak berani ngomong bahwa kita kumpulan orang pintar. Kita selalu ngomong Makyah adalah kumpulan orang bodoh. Tapi dengan ketulusan dan kesungguhan, semoga kita bisa menghasilkan emergence, sesuatu yang lebih baik untuk Indonesia. Itu